Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu materinya dengan materi saya, bukan saya ngambil materinya Pak Nursidin. Baik, jadi orang Islam itu harus bisa berserah diri, sepenuh hati, sumende gitu kalau di Jawa itu, sumende marang pangerane gitu. Jadi bersandar pada Allah. Jangan sandarnya itu hanya di lisan, tapi juga sandarnya itu ya dzahirun wa batinah. Islam yang pertama. Yang kedua yaitu Islam itu menyelamatkan. Nah ini yang makna yang kedua ini yang kita kemudian kita coba jelentrehke melalui penjelasan Al-Quran. Jadi bukan penjelasan saya hanya membacakan saja. Jadi Al-Quran. Kemudian kita diperintahkan Allah untuk ditunjukkan oleh Allah jalan keluar agar kita selamat, tunjikum, selamat min adabin alim. Dari ini perspektifnya di akhirat ya. Tapi tunjikumnya harus dilakukan di dunia. Apa itu yang bisa tunjikum? Tijaratin tunjikum. Tijarah. Mengapa tijarah? Ya, karena tijarah itu gambarannya itu jual beli itu ya. Kolo-kolo tunong, kolo-kolo ya untung kan gitu ya. Jadi itu tergantung situasinya kita, situasi hati dan pikiran, karena untuk berjalan di jalan Allah itu hati juga harus di jalan Allah, tidak hanya fisik saja. Nah, makanya di sini berikan iman pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Yang demikian itu lebih baik jika kamu sekalian mengetahui. Jadi semua jalan terang itu diawali harus ditahu. Nah, pengetahuan itu ya harus dicari gitu. Jadi dicari. Itu manusia pada umumnya itu prosesnya untuk tahu itu melalui taklim, melalui pembelajaran ya, taklim, pembelajaran. Jadi oleh karena itu kalau ya mesti kita mau kemudian sungguh-sungguh belajar, karena dengan itu nanti hasilnya adalah mengetahui itu nanti kalau di ilmu lain, di tasawuf nanti terus jadi ma'rifat kan gitu. Jadi luas sekali agama kita ini, pembahasannya tergantung dikaji dari perspektif apa. Oke, kalau kita sudah melakukan upaya-upaya ini, ikhtiar ini dalam kehidupan di dunia, kita tentu akan selamat dari siksa yang pedih. Kemudian selain selamat siksa yang pedih, di ayat 12 ini diterangkan dampaknya, yaitu yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa. Kan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam ini adalah patrapan salah, khata'un, mudah untuk salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah itu at-tawwabun, taib. Tabayatubu itu sebenarnya kembali artinya.
kembali pada Allah, kembali pada petunjuk Allah. Taubat, makanya kembali pada Allah itu taubat. Taubat itu ya ngaku salah, kemudian tidak akan mengulang. Seperti yang sering dibacakan Pak Imam kita itu apa dalam surat Ali Imran, yaitu orang-orang yang apabila melakukan kesalahan dia kemudian tobat, walam yusirru ala ma fa'al, dan dia tidak mengulangi lagi terhadap apa yang dipertobatkan, itu kesalahan yang dilakukan. Tidak mengulang lagi, tidak kapok lombok. Kapok lombok itu kisah ini pedesen, lombok larang pemurah, kisah ini pedesen, kok sesuk enggak kayak sambal maneh gitu ya, baca mana makan sambal lagi ya pedesen lagi, itu namanya kapok lombok yang diistilahkan oleh masyarakat Jawa itu. Ya firlakum dunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha anhar. Ini uslubnya, uslub itu susunan ya, struktur ya, apa kalimat ini memang wahyu betul. Jadi Allah memberikan jalan penyelamatan itu melalui ampunan dulu. Yaghfir lakum dunubakum, Allah bakal ngampuni. Setelahnya diampuni baru dimasukkan ke surga. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha anhar. Kemudian dimasukkanlah ke dalam surga. Surga itu apa? Ini deskripsinya. Tajri min tahtiha anhar. Jadi yang mengalir di bawah surga itu adalah sungai-sungai, bermacam sungai. Di ayat-ayat yang diterangkan sungai ada sungai Khomer, ada sungai susu, ada sungai maksudnya madu, sungai madu. Jadi apa? Min asalin musaffa, dari madu musaffa yang telah dijernihkan, gitu ya. Musaffa, dimurnikan. Jadi itu hanya meningkatkan secara kualitatif bagaimana surga itu, gitu. Selera orang bermacam-macam, di situ juga ada sungai bermacam, anhar. Makanya bentuk jamak anhar itu. Wa masakin thayyibatan, dan hunian, residence, resident tapi pinggir kali gitu ya. Jadi nerokne swarga, mungkin pengembangnya terinspirasi gawe surga imitasi lah, di orang malah kebanjiran kan. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, di surga yang putih, yang kemarin saya sampaikan. Putih itu karena apa? Saya lihat di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengapa disebutkan adn. Adn itu adalah putih, putihnya kayak putih intan ya. Intan yang putih ya. Karena macam-macam, ada emas putih, ada berlian putih, dan yang putih. Putih itu menggambarkan kebersihan, kesucian. Dzalikal fawzul azim, itulah karunia yang besar. Ini karunia yang diberikan Allah di akhirat. Kemudian ada karunia yang diberikan Allah di dunia, yaitu ini di ayat 13. Wa ukhra, dan karunia yang lainnya, tuhibbunaha, yang engkau sekalian adalah akan menyenanginya, yaitu nasrum minallah. Yang kedua wa fathun qarib. Di dalam perjuangan itu ada apa yang didambakan sekali, yaitu pertolongan Allah. Kemudian kemenangan dalam perjuangan. Babasyiril mu'minin, tanya beritahulah pada orang mukmin agar ini semuanya, dampak-dampak ini menjadi motivasi untuk tetap on the right track di jalan Allah. Itu kalau kemudian
Nah, di bagian akhir kemarin kan 13 ya. 14 itu bunyinya ya. Ini, jadi saya mau buka juga enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mohon maaf tidak bisa ditayangkan ayat 14. Ini surat Shaf itu surat 61, 62-nya Jumat, 63-nya Munafikun, surat Munafikun, kemudian 64-nya Taghabun. Jadi ini yang satu surat sebelum Jumat itu As-Shaf. Banyak cerita tentang bagaimana pola tingkah Bani Israel. Jadi banyak sekali isinya. Bani Israel itu kisahnya ditunjukkan di Al-Quran, ada di surat Al-Baqarah yang terbanyak, surat Al-Baqarah, kemudian Al-Qasas, kemudian juga di sini As-Shaf sini juga. Oke, yang ayat yang ke-14, dan ini ayat terakhir dari surat ini karena isinya 14 ayat. Isinya 14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarullah, jadilah engkau penolong-penolong Allah. Kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa bin Maryam berkata lil hawariyin, pada hawari, kaum hawari. Man ansari ilallah, pertanyaan Nabi Isa kepada kaum hawari. Kaum Hawari itu ya singkatnya adalah pengikut setia Isa. Kalau tidak setia tentu jawabannya tidak diabadikan di Quran. Qalal Hawariyun, maka bangsa Hawari itu menjawab pertanyaan Isa merespon. Qalal Hawariyun nahnu ansarullah, wahai Kanjeng Nabi Isa, kami ini semuanya adalah penolong Allah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Setelahnya ada statement itu, kebulatan tekad dari kaum Hawari itu, maka fa'amanat ta'ifatun min bani Israil, maka menjadi kencenglah, kuatlah keimanan sebagian dari Bani Israel itu. Wa kafarat ta'ifah, dan sebagian lagi dari Bani Israel itu kufur. Terus ada penegasan Allah di bagian akhir ayat ini, fa ayyadnal ladzina amanu ala tuwihim fa asbahu dhahirin. Maka kemudian Allah gagal membackup ayyadayu ayyidu itu, memberikan penguatan. Fa'ayyadana, maka kami akan memberikan penguatan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ala aduwihim, dalam menghadapi musuh-musuhnya. Musuhnya orang yang beriman itu ya musuhnya Rasul. Musuhnya Rasul itu ya musuhnya Allah, gitu ya. Jadi apa urutannya memahami. Fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwihim, maka Allah akan membackup orang-orang mukmin dalam menghadapi musuh-musuhnya. Wa asbahu dhahiri, maka kemudian orang-orang mukmin itu menjadi orang yang unggul, orang yang menang. Fa asbahu dhahirin, maka kemudian menjadilah orang-orang yang beriman itu dhahirin, unggul terhadap musuhnya. Kalau ingin menang ya kembali minta backup sama Allah. Jadi kemudian sedikit tambahan informasi bahwa
Di dalam Al-Quran itu ada dua cerita yang ditulis di Al-Quran, yaitu Samari, ya, berkenaan dengan Israel, ya. Samari, kaum Samari dan kaum Hawari. Kaum Hawari itu yang taat pada Nabi Isa, Nabi Musa juga taat. Hawari itu adalah yang taat pada yang tidak taat, ya, yang tidak taat. Karena dia tidak taat pada Musa, di mana begitu nyebrang Laut Merah, kemudian Musa meneruskan misinya 40 hari naik di Gunung Tur Sina, kemudian diserahkan pada Harun untuk memimpin kelompok itu. Tapi kan terus diancam toh, Harun diancam mau dibunuh kalau dia sudah menyatakan, wahai Harun, ini saya bosan nyembah Allah kok tidak pernah melihat saya, gitu ya. Nah, jadi memang Bani Israel itu kaum yang paling rewel di dunia, ya, yang dituturkan melalui Al-Quran. Cerewetnya, cerewet, dan paling cerewet. Di surat yang lain diceritakan ketika setelah nyebrang itu, kemudian ditetapkan oleh Allah suruh masuk ke Palestina. Tapi kan tidak mau. Dia minta sama Musa, Musa, itu wong sangar-sangar sing nang jero iku aku rawani yang ngene, kowe ae karo Gusti Allah masuk. Atasi itu orang sangar-sangar di Palestina itu. Gitu. Nanti kalau kamu sudah menang, beritahu, nanti aku baru masuk. Gitu. Itu reaksinya. Kemudian ada orang yang sudah paham tentang perintah Nabi Musa untuk masuk, ngerayu ini Bani Israel yang mogok di luar Palestina ini. Ayo masuk, meskipun sangar, kowe nek masuk karena ini perintah dari Allah, nanti akan dimenangkan oleh Allah, akan di-backup oleh Allah dan menang. Namanya orang dakwah kafarat Taifah tadi, ini cerita bukan pengembangan, penjelasan lain tentang kafarat Taifah tadi, dan Bani Israel tetap kufur sebagiannya. Dan di surat Al-Baqarah itu dikatakan bahwasanya kebanyakan aksaruhum fasikun. Bani Israel itu kebanyakan adalah fasik, durhaka pada apa yang petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui para rasulnya. Apakah ketika dibimbing oleh Nabi Musa maupun dibimbing oleh Nabi Isa. Nah, kembali pada dua bangsa itu Samari itu yang dia membuat patung anak sapi. Dia nyembah patung anak sapi, akhirnya Israel yang dari Mesir yang eksodus ke Palestina itu kemudian setelah diselamatkan dengan membelah Laut Merah itu, maka kemudian request, kalau aku ingin nyembah ini, loh ora oleh, enggak, pokoknya aku nyembah ini lah. Kemudian setelahnya 40 hari turun Musa, Harunnya ditegur, sehingga bertengkarlah antara Musa dan Harun. Loh Nabi kok bertengkar? Ya kisahnya begitu. Sampai-sampai dipegang bajunya gitu, di Al-Quran itu diterangkan, pegang baju di dekat leher sini. Kemudian dikatakan, wahai anak saudaraku, hendaknya engkau sadar, aku takut kalau engkau akan mengatakan, sudah Harun, kalau gitu kamu nyah dari sini, dari mukaku, biar saya urus sendiri. Itu yang ditakutkan Harun. Maka dari itu Musa reda, marahnya reda. Ini kaum Samari, yaitu ada di wilayah Palestina Utara, ya.
Palestina Utara. Jadi itu dia konflik sesama dengan sesama Bani Israelnya dari suku Heridi. Heridi itu dulu kerajaannya, kerajaan Israel itu ada terbelah jadi dua. Yang satu kerajaan utara, yang satu kerajaan selatan. Itu yang utara itu antara lain ya ini yang kaum Samari ini yang tidak taat pada Allah. Kemudian yang Heridi ini adalah yang selatan. Heridi ini sendiri juga tidak bisa menyatu dengan Bani Israel yang lain. Alasannya yaitu Heridi itu dia adalah tidak ori, Israelnya tidak ori, Yahudinya tidak ori. Agar kita ketahui bahasanya agama Yahudi itu adalah diperuntukkan oleh pada umat Yahudi, diturunkan pada Musa, panduannya Taurat, kemudian agamanya Yahudi itu. Jadi sebenarnya Taurat itu adalah panduannya ke Tuhan Yang Maha Esa Allah. Kemudian diselewengkan, kemudian yang dari Yehuda ini berkembang jadi Yahudi. Jadi itu yang di utara, yang selatan adalah Heridi. Heridi adalah yang tidak ori. Maksudnya gini, agama Yahudi dianut oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yaitu apabila dia berasal dari keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi yaitu mak bapak dari Yahudi. Kalau sudah ada perkawinan campuran, itu tidak lagi Yahudi. Yahudi yang tidak ori lagi dia. Kemudian ada dalam Al-Quran itu disebut dengan Al-Asbat. Al-Asbati. Al-Asbat itu adalah anak cucu yang berkembang biak, sehingga di dunia ini sebenarnya ada Yahudi asli yang itu adalah darah Yahudi bapak ibunya, kemudian ada yang sudah perkawinan silang dengan bangsa lain. Maka dari itu kalau di Indonesia di situ beberapa media menerangkan kalau di Batak itu juga banyak menganut Yahudi. Saya kira marga apa dari Batak yang memang keturunan Yahudi gitu ya, batin saya ya sudah biar aja, tidak usah. Karena cari dari Google, cari duit dari Google, bikin pernyataan yang ekstrim meskipun tidak berlandaskan ilmu. Kemudian kaum Hawari, sedikit ya, kaum Hawari itu ada penganut setia. Jadi kalau Samari itu eranya Musa, kalau Hawari itu eranya Isa, yang di As-Saff ayat 14 Isa. Kaum Hawari itu adalah penganut setia, murid setia dari Isa, murid setia Hawari. Kemudian itu nanti kan juga dirubah di periode berikutnya, banyak murid setia itu Isa itu kemudian terdiri Rasul Paulus, kemudian ada Matius, ada Lukas, ada Yahya yang masing-masing menulis kitab di Perjanjian Baru, itu Yohanes, Injil Yohanes dan lain-lainnya. Jadi gambarannya Injil itu setelahnya digubah, itu ada kitab Perjanjian Lama dan Baru. Yang lama itu ada salinan dari Taurat, berisi kitab Kejadian, kitab apa semuanya. Kemudian yang itu baru itu adalah sudah reformasi gitu loh. Jadi makan reformasi sejak zamannya Martin Luther itu, kemudian dampaknya di kehidupan agama menjadi begitu. Kembali pada Hawari. Hawari itu dari Hur, dari bahasa Arab ya. Hur itu putih. Kita semua bisa melihat di ayat Quran ada wahurin ain.
mutazawwijin. Jadi orang yang nanti kelak di surga itu dikawinkan dengan bidadari. Hur itu putih. Jadi sebenarnya maksudnya hurin ain itu adalah matanya putih, yang bagian putihnya, bagian hitamnya hitam. Jadi mata dari bidadari itu terdiri dari warna putih dan hitam. Jadi kalau ada orang di dunia ini keyuyun dengan mata biru, ya, mata abu-abu, mata ini, kemudian ada orang yang terus pakai kontak lens dengan warna-warna itu biar seperti orang barat, nah itu kan gitu. Nah ya kan malah lain lagi. Jadi sepak terjang kehidupannya dituntun oleh persepsinya, persepsinya tidak berdasarkan pengetahuan atau ilmu, kan gitu. Jadi orang Khawari itu orang yang taat. Kemudian Ansarullah terakhir ya. Ansarullah menjadi penolong Allah. Penolong dalam hal apa? Itu dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat 14 itu, dan dalam 5 hal. Mudah-mudahan tidak lupa ya, 5 hal. Yang pertama tentang menolong para nabi, menolong nabi dalam merubah keadaan, ahwal. Merubah keadaan, ahwal. Kemudian menolong nabi di dalam mempraktekkan bagaimana aqwal, bertutur kata, merubah keadaan itu masyarakat makro. Kemudian aqwal itu dari individu, ya, masing-masing hendaknya mulai membiasakan bertutur kata yang baik. Nah, bertutur kata yang baik ini kan ada mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yaqul khairan aw liyasmut itu aqwal. Jadi ahwal, aqwal, kemudian af'al, perbuatan. Di surat Shaff ini di bagian awal, ayat-ayat awal, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi dosa besar orang yang mengetahui tapi dia melakukan tidak sesuai dengan yang dia ketahui. Banyak ini tren sekarang ya, tren sekarang. Jadi jangan cepat-cepat Anda percaya apa yang dia omongkan itu yang dilakukan. Dan lain yang diomong, lain yang dilakukan. Kita temui fenomena lain ya, di jalan itu. Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Kadang-kadang lampu sen ke kiri beloknya ke kanan gitu, kita temui itu ya. Jadi itu contoh-contoh itu sebetulnya banyak bertebaran dalam kehidupan ini. Itu ahwal, aqwal, af'al, kemudian apa, anfus, yaitu jiwa. Jiwanya itu tulus ya, ikhlas ya, bahasanya ikhlas ya. Kemudian apa, amwal, dalam mendapatkan harta harus mengikuti panduan Allah. Jadi, kalau ingin menjadi penolong Allah, 5 hal ini hendaknya selalu difikirkan dan jadi konsentrasi dari kita semuanya. Jadi kunu ansarullah, soalnya ada Presiden almarhum Indonesia, wong Gusti Allah ditolong, ya. Itu dalam rangka merespon tentang kelompok yang apa, ada kelompok yang pembela ya, kalau dibela-bela, lupa kalau di surat apa As-Saff ayat 14 ini jelas sekali apa, tekstual ada. Jadi perintah untuk menegakkan diri sendiri untuk menjadi penolong Allah itu adalah amanat yang kuat di dalam Al-Quran. Baik, mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.